jadi ada 10 nanti. Ini program dari yayasan untuk yayasan kan punya jaringan di Amerika. Kebetulan kita tahu bahwa putra-putra beliau itu alumni Amerika semua. Ini sudah tahu jalurnya. Jadi kita akan cari memang betul-betul alumni SMA yang terbaik. Kita tes, dan yang tes bukan dari kami, yang tes dari Jakarta, tim untuk memberangkatkan orang ke Amerika. Nanti kita titip di sini, mulai memperbaiki bahasa Inggrisnya, kemudian kalau misalnya belum memenuhi dan sebagainya, nanti betul-betul sudah baru ini akan saya launching. Ini sementara saya tata sistem penerimanya bagaimana. Karena pasti banyak yang mau mendaftar. Banyak mendaftar. Banyak mendaftar. Kan ini dapat beasiswa untuk ke Amerika. Karena di Amerika banyak beasiswa. Nanti setelah kembang kita lagi beasiswa lagi ke luar negeri yang lain. Misalnya kebetulan saya ini kan alumni Jepang. Saya juga tahu jalur beasiswa di Jepang. Itu kita bisa lakukan. Dan itu dibiayai oleh yayasan Aksa Mahfud melalui beberapa perusahaan yang ada di bawah Boswa Group. Yang itu kita lakukan. Wah, kabar gembira nih Pak buat mahasiswa, buat adik-adik yang sedang mempersiapkan diri masuk kampus nih Pak. Kira-kira kapan tuh Pak mulainya? Saya akan launching. Hanya kami menunggu penerimaan pengumuman dari PTN ujian nasional. Kasihan kan masih banyak. Dan banyak memang putra daerah yang terbaik di sini sebenarnya. Banyak sekali. Saya sudah tadi berbincang-bincang dengan wali kota, itu sangat mendukung kalau ada program-program seperti itu. Berarti nanti jangkauannya Sulsel dulu dan kemungkinan bisa melebar ke yang lain, Pak. Ya, untuk Sulawesi Selatan saja dulu lah. Ya, nanti setelah ini berhasil, mungkin saya akan menghadap ke Pak Gubernur, kan kita tahu betul Pak Gubernur itu kan orangnya ada backgroundnya pendidikan. Mungkin masih bisa membantu lagi. Bagaimana alumni Jepang juga, Pak? Alumni Jepang. Alumni Jepang juga. Kuliah itu teman saya dulu, teman tidur di Jepang. Jadi seperti saudara lah. Ya. Makanya, kalau beasiswa Pak, ada nggak Pak ini untuk mahasiswa baru Pak? Jadi skenario beasiswa kita itu ada beberapa. Ada beasiswa dari pemerintah, misalnya melalui program bidik misi, itu kan ada. Kemudian ini ada lagi baru-baru ini program UKT KIP ya, ada lagi. Ya. Itu kita usulkan semua. Nah, kemudian program beasiswa yang datang dari internal kita itu ada dari Yayasan Aksa Mahmud. Itu tiap tahun itu banyak sekali kita berikan, terutama misalnya di bawah perusahaan kita Boswa Group. Itu biasa kita berikan terutama anak-anak karyawan yang berprestasi, kita berikan beasiswa. Kemudian ada beberapa beasiswa prestasi yang dari BUMN, kemudian dari beberapa instansi, kemudian dari kabupaten. Kan setiap bupati itu kan mempunyai program untuk beasiswa putra daerah. Itu kira-kira itu lakukan. Itu alhamdulillah banyak sekali yang menerima beasiswa seperti itu. Tapi dari yayasan itu ada beasiswanya. Itu ada yayasan beasiswanya. Siap. Pak, ini mungkin Pak, pertanyaan yang sering saya tanyakan kepada pimpinan kampus Pak, menuju closing ngobrol virtualnya Pak. Kenapa saya harus kuliah di Unibos, Pak? Iya, maksudnya kenapa harus? Iya, Pak. Apa sih lebihnya Unibos gitu, Pak, dibanding kampus lain? Unibos ini kita sudah memperbaiki sistem manajemen pendidikan tinggi. Jadi partisipasi mahasiswa itu kita butuhkan. Partisipasi dosen kita butuhkan. Partisipasi yayasan kita butuhkan. 3 komponen ini harus disatukan. Yang menyatukan itu adalah rektor. Menyatukan ini. Sehingga nanti semua yang masuk itu merasa terayuni. Memang ya kita tahu bahwa karakter anak-anak kita, mahasiswa kita itu ya ada beberapa masih ya istilahnya kalau saya masih ada nakal-nakal lah. Tapi itu kan nakal anak muda. Kita asumsi nakal anak muda. Tapi itu bisa kita selesaikan dengan baik, memberikan solusi cara belajar dengan baik dan sebagainya. Tetapi yang kita lakukan di sini adalah aturan akademik harus kita junjung. Tidak boleh neko-neko. Siapapun yang melanggar kita harus tindaki. Biar dosen juga kami pernah lakukan mengadili dosen itu melalui suatu pelanggaran yang dilakukan. Nah, itu.
Jadi dosen juga tidak boleh main-main. Saya sampaikan kalau Anda main-main di Unibos, ada 2 pintu yang kamu bisa keluar. Pintu 1, pintu 2 silakan keluar. Begitu juga mahasiswa. Jadi sebenarnya ini sumber daya manusia itu kan penting sekali bangsa kita ini. Nah kalau kita ini main-main mengurusnya, itu pasti juga. Saya ini lama di Jepang, jadi saya tahu bahwa Jepang itu berkembang karena sumber daya manusia, bukan karena. Nah kalau kita ini sumber manusia begitu-begitu terus, nah pengalaman saya di Jepang juga infrastrukturnya itu diperbaiki. Nah, fasilitas yang saya masih pekerjaan rumah adalah laboratorium. Tapi insya Allah saya sudah sepakat dengan yayasan bahwa tahun depan kita lagi program pengisian laboratorium yang modern. Kita lakukan itu. Karena infrastrukturnya, gedungnya kan sudah selesai semua. Ruang kuliahnya sudah aman, punya AC dan sebagainya. Nah, jadi tinggal laboratorium. Tapi kan laboratorium sekarang ini kita tidak bisa juga terlalu investasi besar-besaran. Karena sekarang kita bisa kerjasama dengan perguruan tinggi lain. Adanya kampus Merdeka, adanya belajar Merdeka, itu yang kita lakukan. Jadi bisa kita penelitiannya di kampus lain. Nah ini yang kita sekarang godok tentang program-program proses pembelajaran kampus Merdeka. Ini yang kita harus lagi. Bagaimana mahasiswa itu belajar lintas program studi dalam program universitasnya. Bagaimana mahasiswa belajar lintas program studi dengan program tinggi yang berbeda. Kemudian program studi yang berbeda dengan program tinggi berbeda. Ini yang sekarang kita godok lagi dengan SOP-nya. Sehingga nanti dosen-dosen itu bisa memahami dan kemudian program tinggi yang kita kerjasama ya sudah memahami tentang program pemerintah itu adalah kampus Merdeka dan belajar Merdeka. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau mau masuk Unibos itu ya aman lah, aman. Tidak. Tapi karena aturannya, karena saya jelas aturan harus dijalankan. Kalau kau tidak mau aturan, ya maaf saja. Maaf saja. Karena kami ini tegak aturan. Apa bedanya kalau saya bilang, kalau kau tidak suka kebijakan presiden, ya keluar dari negara Republik Indonesia. Karena itu ada aturannya, yang membuat aturan bukan rektornya, bukan presidennya, ada tim kami, sama juga dengan aturan pemerintah Republik Indonesia yang membuat, bukan presiden. Itu adalah yang membuat aturan itu adalah DPR-nya. Yang sama juga kita yang membuat aturan itu ada senat universitas. Nah, sehingga saya tinggal menjalankan aturan itu dan tegas itu yang harus kami jalankan seperti itu. Siap, Pak. Ini Pak, mahasiswa itu selalu kepo, bukan cuma mahasiswa Pak, orang tua mahasiswa, calon mahasiswa baru, tante-tantenya calon mahasiswa baru itu selalu kepo soal akreditasi kampus, akreditasi jurusan gitu Pak. Bisa mungkin berkabar-kabar sama kita bagaimana akreditasi program studi di Unibos, Pak? Iya, jadi memang saya ini asesor akreditasi Bank PT. Boleh, bukan saya sombong, boleh tanya siapa rektor asesor Bank PT di Indonesia. Karena saya tahu bahwa program studi yang bisa akreditasi B, akreditasi A, itu saya tahu caranya. Dan akreditasi itu adalah pendukungnya adalah infrastruktur, saya sudah tahu. Kemudian dosen, kemudian sumber daya manusia, dosen dengan melakukan penelitian pengabdian kepada masyarakat. Inilah yang saya benahi semua. Ini yang saya tingkatkan. Dan alhamdulillah semuanya sudah akreditasi B. Institusi juga akreditasi B. Kemudian ada beberapa program studi masih proses akreditasi karena program studi baru. Ini juga kita lakukan sekarang karena menggunakan standar atau borang yang baru, yaitu menggunakan outcome borang itu. Dulu kan itu prosesnya saja. Nah, sekarang ini akreditasinya. Nah, ini yang kami benahi karena memang ini adalah salah satu daya pikat ya orang tua. Dan ini pemerintah juga ada beberapa instansi perusahaan swasta bahwa boleh masuk di sini kalau akreditasi institusimu B atau A. Begitu juga program studi. Nah, ini yang kami jaga ini. Sehingga kami dari awal sudah membina semua program studi untuk bagaimana menyusun borang akreditasi sehingga ada kenaikan. Tapi jangan ada turun. Tapi saya tahu karena saya nilai dulu sebelum dikirim. Saya nilai dulu. Sebelum dia nilainya beda, saya perbaikinya. Jadi makanya tim kami juga
ada tim kami namanya lembaga penyelim mutu. Itu dulu yang menyeleksi awal sehingga bolangnya ini memenuhi standar yang disyaratkan oleh BPPT. Karena ini adalah salah satu indikator orang tua, ya. Saya juga kalau orang tua punya anak, saya juga lihat perguruan tinggi mana akreditasinya minimal B, saya masukkan di situ karena itu syarat untuk menjadi pegawai. Karena kalau tidak masuk di situ anak saya tamat, ya di mana dia? Karena akreditasinya C. Nah, ini yang saya selalu jaga. Jadi ini kerja keras tim kami. Ya, kami bukan saya sebenarnya bekerja di tim. Jadi kami itu selalu membangun teamwork ya, teamwork. Jadi itu yang selalu membuat tim itu. Jadi dan tim itu bekerja betul-betul sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, rektor itu tinggal mengawasi saja, ya, mengarahkan, mengawasi, kemudian menagih bagaimana pekerjaannya dan sebagainya. Nah, akreditasi ini yang kami selalu jaga ini. Alhamdulillah, dan target kita kan sudah ada satu akreditasi A. Nah, saya targetkan lagi ada 2-3 program studi ke depannya bisa A. Jadi begitu. Memang mendapat akreditasi itu memang tidak gampang. Saya tahu. Karena harus dilengkapi dulu ini, lengkapi ini, kemudian manajemen pengelolaan program studi harus dilihat dengan baik. Jadi saya tahu bahwa di mana kunci-kuncinya yang diperbaiki itu mendukung akreditasi. Karena akreditasi itu adalah salah satu indikator mutu suatu program studi atau institusi. Kami juga telah mengusul mudah-mudahan institusi kita bisa dapat A, karena kami betul-betul bekerja berapa bulan, hampir 1 tahun untuk mempersiapkan ini. Ya, ini kita sudah kirim, karena apalagi ini adalah instrumen baru. Kemudian borang baru, jadi kita betul-betul bekerja keras itu. Tidak usah khawatir, masuk Unibos. Ya. Ya, Pak. Ini Unibos berubah sekali, Pak. Dulu 45, sekarang Unibos beda jauh banget nih, Pak. Mulai terutama akreditasi nih, Pak, yang kelihatan. Fasilitas kampus mahasiswa juga sudah rasakan ada perbedaan yang signifikan, pelayanan dan lain-lain. Terutama pelayanan di ruang penerimaan mahasiswa baru itu, Pak, keren banget sih ruangannya. Iya, mahasiswa baru ini saya sebenarnya saya bandingkan, saya kan sering saya bandingkan ini kan saya sering visitasi perguruan tinggi mulai dari perguruan tinggi yang kelas akreditasi A, tidak usah dihitung semua perguruan tinggi yang saya sudah lihat. Jadi selalu saya bermimpi kalau saya pulang lihat, mudah-mudahan saya bisa memfasilitasi, kemudian kerjasama dengan pihak yayasan, bagaimana menyisihkan dana untuk membangun ini. Itu yang saya selalu mimpikan. Alhamdulillah kemarin laboratorium teknik sipil kita selesaikan dengan baik. Karena hampir semua teknik sipil itu indikatornya untuk menjadi akreditasi A harus laboratorium. Begitu juga akreditasi untuk PWK S1-nya. Kita siapkan dulu laboratoriumnya. Jadi ini yang ke depan nanti ini, tahun depan ini saya harus konsentrasi mengisi laboratorium. Terutama pertanian masih kurang, laboratoriumnya bukan kurang dalam arti melayani mahasiswa itu. Ada biasanya kan satu alat itu bisa sampai 10 mahasiswa. Jadi harus ganti-gantian. Kita ini harus menambah karena jumlah mahasiswa juga bertambah. Itu yang kita harus siapkan. Jadi, nah kalau kurang ya kita biasa kirim ke perguruan tinggi lain untuk kerjasama untuk praktikum dan sebagainya. Ya, itu kita lakukan seperti itu. Tapi persiapan prasarananya sudah ada, ruangannya sudah ada, lengkap dan sebagainya, tinggal mengisi. Nah, ini yang pelan-pelan kita karena memang laboratorium itu alatnya itu hampir tiap bulan itu ada perubahan spesifikasi, kemudian jadi kita harus hati-hati, apalagi namanya laboratorium komputer, kita harus hati-hati. Setiap hari itu berubah speknya, jadi kita harus jadi betul-betul saya sampaikan kepada program studi, betul-betul kalau mengusulkan pembelian peralatan itu harus kira-kira bisa 5 sampai 10 tahun ke depan tidak berubah. Itu kira-kira yang kami lakukan.